Halo para penonton cadangan, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Kali ini saya akan merangkum alur cerita dari film Gulliver Travel. Film ini dirilis tahun 2010 yang diperankan oleh Jack Black. Dan ada beberapa pemain lainnya. Film ini mengisahkan seseorang yang bernama Lemuel Gulliver yang terjebak dan terlempar ke negeri Lilliput. Dan keseruan dalam film ini terjadi di sana. Agar tahu alur filmnya, sebelum menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya. Dan selamat menonton. Di awal cerita, kita akan dikenalkan dengan seorang karyawan sebuah perusahaan surat kabar yang bernama Lemuel Gulliver. Dia bekerja sebagai pengantar surat yang sudah 10 tahun tanpa ada jenjang karir yang bisa dia capai. Yang tak lama kemudian, jabatan sebagai bos pengantar surat itu pindah kepada karyawan baru yang bernama Dan Quinn. Dan Gulliver ini jatuh cinta pada teman sekantornya yang bernama Darcy Silverman. Dia adalah seorang penulis traveling yang jabatannya jauh lebih penting daripada Gulliver. Karena berniat mendekati Darcy, Gulliver pun mencoba untuk menjadi seorang penulis tentang traveling. Akan tetapi, Gulliver malah kehabisan ide dan merasa blank di saat akan menulis artikel. Hingga akhirnya dia pun berpikir untuk mencuri artikel bagus milik orang lain. Keesokan paginya, Darcy yang terkagum melihat artikel Gulliver ini langsung memujinya. Di sela obrolannya, Darcy memberikan sebuah referensi tempat yang bagus untuk tulisan pertama Gulliver, yaitu segitiga Bermuda. Karena dirasa Darcy tersanggup untuk mengunjungi Bermuda karena mabok laut, Gulliver yang tak bisa menolak tawaran itu mengiyahkan masukan idenya. Dan perjalanan pun dimulai. Karena dirasa perjalanan itu membosankan, dia memutuskan untuk membaca beberapa majalah tentang robot hingga tertidur. Tiba-tiba, ketika dia tersadar dari tidurnya, laut yang tadinya tenang berubah menjadi badai dengan ombak yang ganas. Hingga perahunya itu tersedot ke sebuah pusaran air yang mengerikan. Setelah sadar dari hal itu, Gulliver terbangun dan sudah terdampar di pinggir pantai antah barantah. Namun ketika dia mencoba bangun, dia terkaget jika dirinya sudah diikat oleh kawanan Lilliput. Lalu di antara Lilliput itu, ada yang mengenalkan dirinya sebagai Jenderal Edward. Dia adalah pemimpin pasukan di negeri itu. Karena alasan memasuki wilayahnya, Gulliver pun ditangkap. Gulliver yang kaget dan panik seketika langsung berdiri untuk kabur, namun tertangkap lagi. Dengan diarak serta dirantai, Gulliver ini dibawa ke hadapan raja. Dengan sedikit hoax, si Edward ini menyatakan jika Gulliver ini adalah mata-mata dari Black Vision. Tak lama kemudian, akhirnya Gulliver pun dipenjara di gua yang terletak di pulau terpencil. Namun dia tidak sendirian. Di sana, dia berkenalan dengan seorang narapidana Lilliput yang bernama Horatio. Dia ditangkap oleh Jenderal Edward dengan alasan yang konyol. Dan Horatio menjelaskan bahwa di negeri ini, jika seseorang yang miskin mencintai putri raja, dianggap sebagai kejahatan dan harus dihukum dengan seberat-beratnya. Tak lama kemudian, datang Jenderal Edward. Karena dipikir badan Gulliver sangat besar, dia pun berencana mempekerjakannya untuk membajak sawah bersama Horatio. Di sisi lain, pasukan Black Vision merencanakan penyerangan secara diam-diam untuk membakar kastil itu. Tak lama kemudian, terdengar suara lonceng bahaya yang menandakan akan adanya serangan dari negeri sebelah. Dan mereka pun berlari untuk menyelamatkan kerajaan. Karena dirasa Putri Mary sedang dalam bahaya, dengan melepaskan rantai Gulliver, Horatio ini menyuruhnya untuk menyelamatkan Putri Mary dari para pasukan Black Vision. Dan Gulliver berhasil membawa Putri Mary ke tempat yang lebih aman. Lalu, tak lama kemudian, Horatio pun datang menemui Putri Mary.
Tak lama kemudian, lonceng tanda bahaya kerajaan berbunyi lagi, dan terjadi kebakaran di kastil itu. Setelah dilihat, Raja Theodore terjebak oleh kobaran api yang sangat besar di ruangannya. Karena Gulliver bingung, lalu ide gila pun muncul. Dengan merosotin celananya, Gulliver ini langsung mengencingi kebakaran tersebut. Hingga kebakaran itu berhasil dipadamkan dan Raja Theodore terselamatkan. Meski basah kuyup, dengan air kencing, sang raja ini malah mengucapkan terima kasih. Dan sebagai penghormatannya, di saat malam tiba, Gulliver diundang untuk makan malam bersama kerajaan. Di sela obrolannya, sang raja menanyakan asal-usul Gulliver. Dengan sedikit bingung, Gulliver ini menjelaskan jika dirinya berasal dari kota New York dan di sana dia adalah seorang pemberani. Sang raja kemudian menawarkan membangun tempat tinggal untuk Gulliver. Tanpa berpikir panjang, Gulliver dengan senang hati menerima tawaran raja itu. Karena negeri Lilliput ahli dalam membangun sesuatu dengan sangat singkat, mereka langsung membangun rumah idaman Gulliver. Dan tak hanya itu, Gulliver pun membangun sebuah bioskop agar semua warga Lilliput bisa nobar. Dengan bantuan Gulliver, akhirnya Horatio bisa mengobrol dengan Putri Mary. Namun, obrolan mereka terdengar oleh Edward dan membuatnya semakin benci kepada Gulliver dan Horatio. Di saat malam hari, Edward berhasil menemukan bangkai kapal milik Gulliver, serta handphone dan beberapa barang penting milik Gulliver. Saat membuka dan mendengar voicemail di HP-nya, ternyata dari Darcy. Darcy sangat marah dan kecewa karena artikel yang dia tulis sebelumnya ternyata hasil plagiat dari orang lain, yang membuat Darcy terkena masalah besar di kantor. Mendengar perkataan Darcy, Gulliver pun merasa bersalah dan sedih. Keesokan paginya, Edward menemui dan meyakinkan Raja Theodore untuk menyingkirkan Gulliver secepatnya. Tapi, Raja Theodore malah mengangkat Gulliver sebagai jenderal perang negerinya. Hal ini membuat Edward makin emosi dan membenci Gulliver. Kemudian, Edward dengan sengaja mematikan sistem pertahanan laut. Dan kesempatan ini dijadikan negeri Blefushin untuk menyerang. Gulliver dipanggil Theodore untuk menyerang balik serangan tersebut. Ia sebenarnya tak ingin adanya peperangan dan menemui Raja Blefushin untuk berpura-pura takut dan balik kanan. Tapi sang raja menolak dan malah menyerang Gulliver dengan ratusan meriam ke tubuhnya. Namun hal itu malah membuatnya sedikit geli dan dengan mudahnya Gulliver mengusir mereka dari Laut Lilliput. Karena hal ini, Raja dan Ratu ini semakin suka dengan Gulliver. Tak lama kemudian, mereka merenovasi kota dengan mirip miniatur kota New York. Dan dia juga mendapatkan servis istimewa dari kerajaan dengan membangun tempat bermain, pijat plus-plus, hingga barbershop. Melihat keberhasilan ini, Edward semakin iri, ditambah lagi Putri Mary memutuskan hubungan pertunangannya dengan Edward. Karena emosi, akhirnya dia menemui Raja Blefushin dan memohon untuk membantunya menjalankan rencana jahatnya. Ternyata, Edward berencana membuat robot raksasa yang terinspirasi dari majalah milik Gulliver yang ditemukannya di pantai kemarin. Di tengah konser musik, tiba-tiba semua dikejutkan lagi dengan bunyi lonceng yang menandakan adanya serangan lagi. Tak lama kemudian, datang sebuah mesin mirip kuya batok dan ternyata itu adalah mesin ciptaan Edward. Lalu dia menantang Gulliver untuk berduel. Gulliver yang meremehkan mesin itu berubah menjadi raksasa yang ukurannya jauh lebih besar dari badan Gulliver. Gulliver berusaha menjatuhkan robot itu, tapi tidak berhasil. Edward dengan mudahnya menarik celana dalam Gulliver dan berhasil mempermalukannya di hadapan Raja dan Ratu. Karena ketakutan, akhirnya Gulliver menyerah dan berkata bahwa dia bukanlah pahlawan yang pemberani. Namun dia hanyalah seorang pengecut.
Dan Gulliver pun meminta maaf karena sudah mengecewakan semua orang. Tak lama kemudian, akhirnya Edward mengikat Gulliver di atas sebuah rakit dan mengirimkannya ke sebuah pulau yang terlarang. Setelah tersadar, Gulliver mengira jika dia sudah kembali ke dunia normal. Tapi ternyata dia berada di tempat yang jauh lebih mengerikan. Scene beralih lagi ke negeri Lilliput. Di luar dugaan, Darcy juga terdampar di sana dan ditangkap oleh Edward. Tak lama kemudian, ada seorang gadis cilik raksasa menangkap Gulliver dan memasukkannya ke sebuah rumah boneka. Lalu bermain dengannya setiap hari. Karena ketakutan, jadi Gulliver mengikuti semua perintah gadis raksasa itu. Karena Horatio melihat itu semua, kemudian dia pun berencana akan pergi ke pulau terlarang itu untuk memberitahu Gulliver. Dia pun berusaha mengajak Putri Mary agar mau pergi bersamanya. Tapi Mary menolaknya karena takut Edward menyakiti ayah dan ibunya yang sedang berada di penjara. Singkat cerita, Horatio pun sampai ke pulau terlarang dan menemui Gulliver. Dia memberitahu jika Darcy terdampar dan sudah ditangkap oleh Edward. Mengetahui hal itu, Gulliver semakin menyesal setelah tahu Darcy jauh-jauh dari New York sudah rela mencarinya. Horatio lalu meyakinkan Gulliver agar berani dan percaya diri untuk menyelamatkan Darcy. Mendengar omongan itu, Gulliver gak mau kalau orang yang dicintainya disakiti oleh Edward. Mereka berdua akhirnya kembali ke negeri Lilliput dan secepat mungkin menemui Darcy di dalam penjara. Di kesempatan ini, Gulliver pun meminta maaf atas ulah bodohnya dan berkata jujur kalau selama ini dia mencintai Darcy dan rela melakukan apapun agar dia dekat dengannya. Mendengar itu semua, Darcy langsung luluh dan memaafkannya, terus berpikir apa yang harus dilakukannya agar sekarang bisa menolong kerajaan Lilliput. Gulliver yang punya ide, dia akan membuktikan jika dirinya bukanlah pengecut lagi. Dan dia menantang kembali robot Edward itu. Dengan sekuat tenaga, Gulliver mencoba melawan Edward, tapi robot itu sudah di-upgrade dan punya macam-macam senjata. Karena melihat Gulliver yang hampir kalah, secara diam-diam, Horatio dengan beraninya memutuskan untuk menyelinap masuk ke robot Edward. Dan berhasil mencabut sumber tenaga listrik di dalamnya. Dan kesempatan ini digunakan Gulliver untuk melancarkan serangan balik dan berhasil mengalahkan robot itu. Melihat keberanian Horatio, Putri Mary pun tambah jatuh cinta padanya. Raja Theodore lalu memberikan restu mereka berdua untuk segera menikah. Singkat cerita, kerajaan Lilliput berhasil memperbaiki perahu milik Gulliver. Dan akhirnya mereka berdua bisa pulang ke New York. Dan di akhir kisah cerita ini, mereka berakhir dengan bahagia. Dan film pun tamat.